Assalamualaikum. Ya, oke. Halo semuanya. Halo. Kembali lagi di Balorang. Libra, ini sekarang ada cowok ganteng di sampingmu kawan. Kodok mi sayang sama aja warna bulumu. Dia cium-cium kawan tuh. Jangan begitu ah. Nah, sorry saya ini belum mandi kayaknya Libra nih. Apa kabar Aldi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aldi ini adalah komika sekaligus karyawan ya di Comika ya? Iya, kreatif YouTube Comika. Kreatif YouTube Comika. Media. Sudah pasti kreatif. Woi. Anu di bagian CYC di. Apa itu? CYC. Kreatif YouTube Comika. Tiba-tiba dia yang singkat, tiba-tiba dia singkat CYC. Saya pikir dia India CYC. Kreatif YouTube Comika. Kamu mengurus apa tuh Aldi? Ya YouTube. Jadi konten. Bisa tidak kau kasih panjang begitu kalau dijawab begitu? Kan bertanya gitu biar panjang begitu. Iya, jadi kalau misalnya kayak konten YouTube Comika tuh idenya dari saya. Oh my god. Man. Dia yang mengatur kelucuan semua Thailand. Enggak dong. Enggak dong. Bang Panji doang. Kau itu berarti yang podcast Comika. Ya, podcast Comika. Terus terakhir pecahkan sama Odi. Oh, Kalau milih talent sering ngobrol. Kira-kira siapa nih yang diajak gitu. Oh gitu. Siap. Tapi kan kau juga stand up standing juga. Stand up comedian. Stand up comedian. Oh iya. Komikers juga kan? Iya, komikers. Dan katanya ada show-nya nanti ya? Langsung lagi. Iya, nanti masuk tidak lupa. Iya. Itu kan yang ditakutkan kalau di podcast Comika. Belum promo nih. Ini di sini langsung promo di awal. Iya, nanti mau ada show. Ada show. Tanggal 28 November jam 6 sore di Sam's Angel Kebayoran. Itu line up-nya macam-macam itu. Ya, ada saya, ada Odi Ajala pelawak murni Odi Ajala. Ada Oza Rangkuti podcaster. Ada Duto Triaji orang kaya. Ada Bonar sama Aji. Bonar orang Batak. Iya. Aji itu DPR. Iya. Nah, itu bisa kalian nonton. Kalau misalkan kalian saya bukan orang Jakarta, kan biasa penonton saya ini Makassar. Ya. Bisa streaming. Kemungkinan untuk saat ini belum ada. Tapi kalau misalnya orang Makassar mau nanti bisa diurus. Jangan terlalu diurus kawan. Kalau berat, iya. Digital download belum tentu ada karena nanti materinya bakalan bahaya. Berarti paling mantap memang langsung datang karena materinya betul-betul bahaya. Dia stand up bawa api. Bagus itu. Sama harimau Sumatera. Sudah punah dong. Iya, tapi belum ada. Masih ada. Iya, langka. Jadi kita harus lestarikan. Yang langka itu ini. Langsung terlalu apa? Yang langka itu ini harimau Sumatera tadi. Iya. Oh masih ada itu. Apa yang paling langka? Yang langka itu sukanya dia kasih dia melempar baru dia pusing. Saya enggak melempar. Tapi yang langka itu ini kaki langkah kaki. Waduh. Aduh, ini lagi saya itu sebentar. Bahaya. Nah, Aldi, ada cerita horor tidak? Selain ceritanya ada yang horor ya. Punchline horor. Bobo ini. Jadi, teman-teman di Balorang ini Aldi, biasanya followers atau penonton. Nah, nama Balorang ini belum disebut-sebut. Iya lagi. Apa terakhir fansnya itu? gitu. Iya, ada namanya Farangka. Artinya apa? Fans Balorang kakak. Iya. Ada juga Balorangers. Pelor. Penonton Balorang. Iya. Macam-macam yang komen. Ada lagi apa itu? Saya lupa. Banyak deh aneh-aneh. Cuman istilah Makassar. Cuman nanti kita tentukan. Banyak deh. Iya. Matanya juga yang saya kira dia mau keluar apa-apa ya. Kan selalu salah paham sama saya. Ya Allah. Nah, jadi biasanya orang-orang itu mengirim cerita horornya Aldi. Iya. Cuman kali ini ada spesial kan ada bintang tamu. Ya, kita ngobrol langsung ini. Kira-kira Aldi ada tidak pengalaman kayak sudah bercinta? Ser. Aduh. Pengalaman horor. Bercinta pernah. Wis.
Apa tahu ada penonton, enggak suka, enggak kuat ke saya lihat. Enggak kuat ke iya. Semi militer. Semi militer. Maksudnya badannya bagus, badannya bagus. Nah, tuh, tapi gagahnya sebenarnya kalau ndak pakai topi Aldi. Coba topi. Jadi teman-teman, dia habis warnai rambutnya dan dia tidak pede ya kan? Iya. Kenapa ndak pede? Harusnya kan pede mah kok. Jelek, luntur bang. Hah? Luntur. Oh awalnya terang. Awalnya itu abu-abu, silver gitu, grey gitu. Oh ya itu banyak tuh yang begitu. Terus luntur jadi hijau toska. Tidak. Bener jadi hijau toska. Abis itu diwarnain lagi jadi warna biru. Ih Biru. Jadi birunya bagus. Tahu-tahu mandi luntur jadi hijau toska lagi. itu makanya saya mohon maaf ini kayak sisi naga. Jadi Warnanya sangci. warna apa Naganya ini? sangci ya itu, keluar jadi dari kan air. Tapi kan menghasilkan warna yang beda toh. Iya justru harus kepede dengan ini warna rambut saya nih. Tapi beda kan, bisa aja jelek, bisa aja bagus. Nah, saya itu tapi tergantung jelek. kau. Iya. Kalau Kalau sedikit lebih beda. Lebih baik daripada sedikit, lebih baik daripada beda dari. Oh. tapi memang Memang jelek. Enggak jelek Bang. Iya. Apa sedikit apa? Pede saya sedikit lebih baik itu sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit menangis. Iya sih, iya sih. Bisa aja Bang Grab nih. Aduh. Oh, Aldi ada tidak cerita horor? Ada Bang. Ini tuh waktu itu pernah saya kirim ke Aldi. Ini orang tidak baca. Tidak baca, katanya Padahal tidak dia sudah seram, Bang. tulus. Saya Padahal dia baca. sudah tulus. Iya, tuh. udah saya VN katanya tidak seram, Bang. Makanya nih, Aldi, kau lihat ini saja dicipuk genderuwo saya Pak. Ini kenapa Aldi begini? Mohon maaf saya tanya dulu. Dijilat pocong. Makin seram. Ya Allah. Enggak, ini tompel. Tapi keren bisa kau sambung begini jadi jam tangan. Iya, sering tuh kayak gitu. Dulu waktu Iya. kecil ya. Dulu tuh makanya ada luka di sini karena dulu ada usaha buat bikin jadi kayak Nyambung. Jadi enggak numbuh dong. kayak menjalar gitu, lebih ke arah biar dia jalan aja. Kayak misalnya biar ini luka nih jadi bekas luka, terus jadi gelang, cuma jadi jelek jadi mending gak usah. Janganlah. Iya, tapi itu juga keren juga sih. Iya. Nah, cerita horornya yang kau kirim ke Aldi itu bagaimana? Nah, ini ini bridgingnya kasar ya. Iya, Kasar lah untuk apa Nggak kita ada mau usaha. bridging. Tapi kan dari Tompel tuh kita kan punya ciri khas atau cerita. Nah, cerita horornya gimana? Panjang dulu. Panjang sekali. Iya, benar. Oke, jadi ceritanya tuh waktu itu saya lagi di rumah, Bang. Ya. Satu keluarga tuh pergi ke Bekasi. Jadi saya tuh tinggal di Jakarta Timur, di Kopassus, Cijantung lah. Oh, di Cijantung. Iya, satu keluarga itu lagi ke Bekasi. Di rumah itu cuma saya sendiri. Sampai semua orang bilang gini, ini kunci jaga rumah ya semuanya. Karena di rumah tuh ada 5 orang, saya sendiri sama 4 orangnya ke Bekasi. Terus pas malam jam 11 saya lagi main PS, Bang. PS Di kamar. main PS atau main yang lain? Nggak, main PS dulu, abis itu baru yang lain. Oke, bagus. Terus karena masih siang lah, jam 11 Iya, tuh kan main. Terus jam 1 malam, ini bener jam 1 malam. Jadi di rumah saya tuh ada, kalau buka pintu bisa langsung kelihatan musola rumah. Oh. Jadi di rumah tuh ada musola. Jadi kalau kita buka pintu bisa langsung kelihatan musola. Dan musola itu nggak ada lampu, tapi bisa kelihatan orang sholat kalau dia pakai mukena. Oh marbotnya. Kan di rumah kan ini di dong. rumah. Kamu salah tahu ah? Dia betul, tapi kau marbot juga di Enggak, marbotnya waktu itu ke Bekasi juga. Kau Bekasi juga. Iya. Jadi kelihatan siluetnya ya. Oh, Iya. ada orang sholat tuh Iya, pakai gitu. mukena karena putih juga Putih kan. panjang. Oke. Jadi jam 1 malam saya lagi main PS terus aus. Mau ngambil air Iya. Buka pintu terus ngeliat ada orang sholat. Karena udah kebiasaan ngeliat nenek sholat. Iya. Nenek saya sholat kan Oke, biasanya jam 1 iya, gitu. Terus saya cuek, langsung ke kamar mandi kencing terus ngambil air buat minum. Oke. Terus masuk kamar baru sadar. Kalau Ternyata sekeluarga lagi di Bekasi. iya. Terus yang tadi sholat pakai mukena siapa? Bang? Kan baru bangun. Siapa tahu itu, mohon maaf ya, tai matamu di sini warna putih. Iya, Kau lihat di oh tengah-tengah. ada orang sholat di situ. Normal- Iya. normal Kan sih. biasa begitu. Tapi masalahnya tai matanya bisa ruku tuh aneh. Iya sih. Bisa ruku tuh aneh kan, tai mata ruku tuh aneh gitu. Berarti susah untuk dibelokkan Iya. kalau Terus itu. saya ya lagi main. Terus lagi main iya satu keluarga kan ke Bekasi. Tapi saya berusaha cuek gitu, jadi akhirnya tetap main PS sampai akhirnya 2:30. 2:30. 2:30 pagi lagi main, tiba-tiba
di depan pintu rumah. Iya. Jadi kamar saya itu kan kamar depan. Jadi kalau orang ngetok pintu rumah tuh kayak kedengeran. Kedengaran pasti. Tok 2:30 pagi. Iya, tok. Pakai siap. Memang enggak bisa dieta. Ya gitu lah. Tok. Saya pikir mungkin salah dengar kali itu. Diem lama. Mungkin salah dengar. 2:30 pagi, tapi nggak ada yang assalamualaikum. Karena kalau misalnya itu tetangga harusnya dia assalamualaikum dong. Iya. 2:30 pagi saya biarin headset nih, kan saya pakai headset, saya gedein volumenya. Oh. Jadi misalnya biar nggak kedengeran lah, biar Iya. biar fokus lah. Iya. Terus meskipun udah kayak gini, diem sekitar 20 menit tiba-tiba ketokannya pindah ke kamar. Pindah ke pintu kamar. Ke dalam rumah. Sudah di dalam. Pintu ke dalam. Untuk apa kau ketok kalau kau sudah bisa masuk? Iya makanya. dalam. Kalau bukan bikin takut kan. Iya, betul. Terus masuk lagi, ketok lagi, tok begitu. Iya, ketok di dalam kamar, tok. Itulah saya langsung berhenti main PS, tapi PS-nya tetap nyala. Putar lagu di Spotify kenceng-kenceng tuh. Podcast Capila waktu itu. Bagus. Wah, volumenya maksimal lah. Jadi kedengaran punchline Ger-gernya. Ya, Terus tapi kalau saya- mau yang lebih ger sih nonton ini Ya spesialnya. Udasi tuh. sih. Ya Udasi sih itu lucu semua tuh. Nah, terus pas diketok Terus saya tidur. tidur kok. Karena saya takut, maksudnya udah pindah nih. Iya. Terus saya takut tidur. Nggak berapa lama ada yang ini nyolek ini. Gitu. Kalau sudah main fisik begitu saya. Beneran, Iya, ini Ini beneran. kau udah Nggak cerita di bisa. DM. Iya ini lupa diceritain tapi beneran. Ini dia tidur gini. Iya, Enggak begitu Beneran. maksudnya. Terus saya langsung ya udah tidur lah. Bangun pagi udah jam 7 tapi saya nggak berani keluar. Baru berani keluar jam 10. Istilahnya di Covid. Di Di Covid tuh istilah dicolek ya dicolek Di Covid. di kaki. Saat. Kalau kau bunyi-bunyi kau Bunyi-bunyi, tampakkan di sana iya, terserah. terserah. Jangan kau sentuh fisik Iya, kita. jadi tambah panik kan. Serem tuh. Dia pernah juga dikasih begini itu. Ini sama siapa? Dia bilang, kapan kau bayar? Utang. Bayar kita. Utang, bayar utangmu. Iya di warkop waktu itu kan. Iya. Indomie 2 ya. Bukan. Apa tuh? Kopi. Kopi saya minum. Terus. Kopi saya minum terus. Mm-mm. Waktu itu Kenapa pegang Oh ini tuh maksudnya kalau udah habis punchline Iya, udah ini, kehabisan iya, lihat. aduh. Tolong. Dia minta Tolong gitu. Tapi maksudnya kau rasakan tapi kau tidak lihat tuh. Iya. Cuman di itu aja. Iya bener-bener kayak gini, set tiduran. Terus set langsung bener-bener langsung tutup Kayaknya dia semua gitu. Itu satu tuh Bang. Itu pertama kali di rumah. satu. Pertama kali. Iya, itu Ada pertama lagi kali. berarti? Banyak di Jakarta. di Jakarta banyak. Iya benar. Kedua itu waktu itu saya pulang open mic. Oh, Pulang di mana? latihan stand up dari stand up UNJ. Stand up UNJ Tahu yang yang di kedai dekat 9282. Pramuka. Oh iya Iya, iya. di Rawamangun, Iya. kedai Iya, 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 9282. enggak, kau enggak tahu jalanan Nggak di tahu sini. di situ. Iya iya. 9282. Oke. Jadi waktu itu 2:30. Iya 2:30 habis nongkrong lah biasa. Open mic 2:30 kayaknya tuh. 2:30. Saya pulang. Lah terus kan biasa tuh kalau jam 2:30 tuh orang rumah udah tidur. Jadi mau nggak mau harus nunggu mereka buka dulu. Bukan orang tidur, orang sudah bangun lagi kalau sudah 2:30. Pulang nongkrong jam begitu ya Allah. Gitu. Terus saya duduk lagi nunggu nih. Soalnya ngetok nenek bilang bentar. Nanti bukain. Neneknya bilang. Nenek saya bilang nanti bentar dibukain. Iya. Terus saya lagi duduk di depan teras karena HP mati kan. Set. Terus kayak ada yang bilang coba deh lihat ke depan gitu. Kayak ada kita kan yang pasti bilang. pernah gitu ya kayak lagi duduk kayak hati bilang coba dah lihat ke depan. Kayak ini merasa diliatin. Ya, kayak merasa diliatin. Jadi di depan rumah saya tuh ada pohon sawo, Bang. Oh tunggu saya pikir ada betul yang bilang di depannya coba deh lihat ke depan. Saya pikir ada yang begitu. Enggak, tadi. saya dari dalam hati. Nurani kita ngomong gitu. Saya pikir begitu Ini terus. Ini benar. Terus merinding saya dia. bangun, saya lagi duduk ini. Iya. Iya. Terus kayak ada yang bilang, coba dilihat ke pohon sawo. Pohon sawo. Terus saya lihat di samping pohon sawo yang gede di depan rumah saya itu ada pocong. Pocong betul. Pocong bener-bener pocong. Dan pocongnya tuh tidak seperti yang ada di film-film yang berdarah-darah, enggak. Iya, yang matanya menyala merah. Iya. Yang jalan Jalan terus begitu. mumun gitu. Enggak begitu ya. Lebih ke arah Jeffrey sih. Ih, serem juga tapi dia. Jeffrey lebih serem ada taringnya. Iya, tapi yang serem juga itu yang ngeprank tuh. Iya bener tuh. Anjing, jahat tuh orang tuh. Terus kau lihat betul-betul. Lihat terus langsung kayak, nah itu tuh bener-bener nggak bisa gerak jadi kayak gini. Anjir, pocong. Dia tapi pocongnya itu tinggi. Kalau kayaknya tuh sekitar 2,5 meter dah, 2 meter 3 meter itu kalau bisa saya hitung ya. Karena itu tinggi banget. Dia tuh terus dia ramping panjang ke bawah terus mukanya rata. Emang ada kayak tempat muka gitu tapi rata,
lebih ke arah yang kayak gitu lah, kayak Didempul. nggak ada Betul. Jadi nggak ada kan dia bukanya. tinggi. Oh, ininya tidak ada. Saya pernah dengar tuh memang lurus tuh. Dia lurus, jadi tidak ada Itu lekukan katanya itu. pocong itu. pocong Kalau betulan iya begitu. pocong Tidak ada betulan lekukan. katanya ya, Iya. tidak ada lekukan. Bahunya itu ini kepala sampai turun rata. Oh, kayak Jadi otak-otak kayak, gini. kayak cuma gini kayak set, Iya. nah gitu. Apa kau bilang nak? Apa tadi? Otak. Ya, Ya, otak-otak. benar. Kayak otak-otak yang itu. berdiri. Ya, bedanya ini 3 meter nih. Iya. Makanya pas saya makan otak-otak, astagfirullah pocong. Tapi itu kan otak-otak. Iya, begitu. Tapi memang katanya ininya lurus turun. Tapi emang di ujungnya tuh ada kayak keikat gitu. Dan mukanya rata. Kau lihat betul. Bener-bener lihat. Jadi gini, diam gini. Oh, kok Ada tatapan? Iya kayak bisa nggak bisa gerak kalau lihat kayak gitu tuh. Terpaku ya. Terpaku gitu diam, terus nenek saya yang gini, masuk. Baru saya bisa masuk, terus lihat lagi udah nggak ada gitu. Bah, sempat Masuk itu langsung tidur, saya tidur di dunia kamar yang nenek saya. Serius. Serius demi Allah tidur di kamar nenek Tidur saya. di kamar nenek. Langsung karena pakai itu bang. hangatnya itu. Hujan rintik-rintik tidak? Iya, hujan rintik tidak. Hujan rintik-rintik. Ku tidur sama nenek. Ku pegang tetek nenek. Ku kira kokek. Kokek itu yang mainan. Itu cerita dulu ya, itu lagu-lagu dulu. Tapi memang kau betul-betul lihat. Lihat. Ini yang itu yang kedua. Banyaknya. Banyak bang. Nih, Demi nggak baca Allah. waktu dia Tidak, kirim. yang itu yang saya kirim satu doang. Dia Tapi cuma kirim ceritanya yang banyak ruku. sebenarnya. Nah, maksudnya kau tinggal di mana? Di Kalisari, Jakarta Timur. Emang itu daerah dulunya tuh daerah ini bekas penjajahan. Oh, dulunya ya. Iya. Tapi maksudnya pengalaman itu yang keluargamu juga rasa tidak? Atau Nah. cuman kau? Nenek saya pernah. Kenapa nenek dia? saya cerita waktu nenek saya tuh bilang waktu itu kan semuanya lagi pergi lah, terus di rumah nenek saya sendiri. Main PS juga. Main PS juga. Ya, nenek lagi main PS kalau gitu God of War apa? Pakai Kratos, pakai Kratos. Neneknya cerita waktu itu saya kasih begini pahamu kau ndak bangun. Nenek saya ternyata. Terus dia ada pengalaman juga. Iya, jadi ceritanya dia tuh sholat tahajud. Oh, malam dia tuh yang Yang Abang Brata pernah nonton film ini nggak? Aduh, Makmum. Makmum. Oh, ada di YouTube sempat trending tapi saya tidak mau nonton karena pasti terbayang kalau sudah sholat. Ini nenek saya cerita nih. Cuma dia tuh lebih ke arah tidak. Mending Dia saya tuh, nonton daripada dengar ini. Terus. nah nenek saya tuh tipikal orang yang pemberani. Dia tuh kayak dia 2:30 pagi kalau sholat dia bodo amat lah. Tapi dia bilang pernah ada satu momen dia tuh bener-bener takut. Sampai bener-bener yang takutnya takut parah. Jadi nenek tuh di belakang rumah saya tuh ada tanah luas gitu kayak kebun biasa kan. Iya. Terus lagi wudu. Terus dia kayak dari jendela kamar mandi di atas tuh kayak ada ventilasi kan kaca. Oh, ada model-model begitu. Ada Iya. yang ngelihat gitu cuma cuek lah biarin aja lah. Terus dia lagi sholat tiba-tiba kayak Allah pokoknya lagi ruku tiba-tiba ada yang ngikutin. Oh, iya kerasa lah dari Kerasa Kerasa kayak lah, kita pasti. kalau itu kayak ada yang ngikutin. Iya betul. Subhanallah gitu-gitu. Tapi dia kayak ini kayak Oh, dia dengar. iya tapi nenek gitu. Nenek bodo amat lanjut. Terus dia sholat lagi. Selesai dia lagi tahiyat akhir. Terus kemudian dia biasa ngaji. Kayak Iya. itu Zikir ngaji, zikir gitu Zikir. ngaji. Terus dia pokoknya udah selesai dia balik belakang udah nggak ada kan. Terus dia mau tidur. Jadi pintu kamar dia tuh nggak bisa ditutup bang, harus kayak tutup langsung dikancing. Kalau nggak kalau cuma ditutup gitu doang langsung kebuka karena Kebuka kayak lagi. udah dol gitu bang. Oh, iya. Nah dia waktu itu cuma tutup doang, terus kebuka. Kebuka lagi. Dia lihat ada yang kayak aduh gimana? ya? Ih, Di ruang tamu di ruang tamu itu ada orang yang lagi kayak gimana ya kayak Merangkak begitu. merangkak. Tapi cuma merangkak mau ke arah dia. Ini merinding nih, ini merinding. anjing takut betul Takut lah. saya. Dia bilang gini, nenek saya istighfar. Ini sumpah, nenek saya bilang setan asli itu dia nggak takut kalau dibacain itu. Setan asli. Nenek bilang setan asli itu nggak takut yang astagfirullah. Enggak. Nenek saya bacain astagfirullah. Setannya ngeledek astagfirullah. Gitu bang. Merinding bang. Dengar cerita itu. Merinding disco. Nenek saya tuh cerita gitu. Merinding disco lagi. Itu selalu istilahnya dia. Tapi itu sih kayak kau cerita saya sudah terbayang. Jadi dia gini nih. Set. Astagfirullah. Gitu. Kayak Ah, ngeledek. Kayak Kayak lu bisa, gue juga bisa gitu gitu. ya. Astagfirullahaladzim. Terus nenek langsung kayak wah udah gak bisa. Terus nenek tidur udah.
Tidur dia. Iya, biarin aja lah terus tidur. Tapi tidak dia apa-apain. Tidak dia apa-apain. Emang cuma kayak udah sekilas lihat gitu. Tapi emang wah, kalau saya di posisi itu pingsan itu pasti saya. Pasti saya sudah teriak gitu. Halo. Halo. Jadi dia juga begini. Halo. Tetap ngikut ya, tetap ngikut. tetap ngikut. Jadi maksudnya di mana perlindungan kita lagi? Iya, panggil orang. Iya, sesaat kita istighfar aja dia bisa Panggil orang. Panggil. Oh, kodong. Halo. Iya, maksudnya itu buat kita. Bagaimana lah kita teriak apa yang menyegarkan ini kayak sayur, menyegarkan hati lah. Bagaimana tuh? Nenekmu cerita ke kau itu persis begini tadi. Persis gitu, cerita gitu. Anjir bagus storytellingnya Bagus neneknya. storytellingnya nenek. Enggak serius, nenek cerita kayak gitu. Nih, Bang, nenek pernah nih ini gini. Kau dipanggil nenekmu Bang? Iya, Bang. Oh. Jadi gini, Bang. Nenek tuh pernah lagi tidur. Enggak gitu. Iya. Emang nenek baru 2 tahun di stand up sih. Jadi pas datang, Bang, gua mau cerita nih, Bang. Respect, Bang. Bisa juga ya. Artinya dia yang paling berani pun tetap langsung rasa takut ya. Tetap nyalinya ciut gitu. Apalagi kita yang tidak pernah sholat. Wes, kau aja kali kalau Udah pakai sarung, udah siap ya. Makanya kalau misalkan kau mau dengar cerita horor ya di Balorang. Tapi kalau yang lucu-lucu nonton show-nya nanti ya. Iya. Ih, anjing Harga masuk tiket lagi. Harga tiketnya 100.000. 100.000 tuh. Dibelinya di bit.ly/ya udah sih Y-nya gede, S-nya gede. Tuh bisa tuh. Tapi Anjir, setelah itu 100.000 sudah dapat 6 orang ya. 7 orang. tambah 7 opener 1 Eki Priagung. Oh, opener Eki Iya. juga. Oh, makanya gambarnya dia ya. Keren. Pintar juga Anda. Oh dia bayar pakai gambar. Iya. Enggak, dia bayar pakai opener. Kau opener tapi Tapi kau bikin poster bagus. Keren, saya suka posternya. Itu pengalaman horormu berarti kau dari kecil di situ, artinya sudah sering. Enggak, itu saya di Jakarta. Saya di Jakarta itu baru 2017. Masih ada sih. Di Ambon beda lagi, Bang. Kau dari Ambon, sayang. Nah, di Ambon tuh makanya budaya-budaya timur kayak Suanggi, Iya, Kuyang itu saya tahu. kau tahu ya, aku yang itu Popo. Kalau di Makassar, Popo tahu. Tahu saya. Kau pernah dengar apa soal itu? Satu lagi deh biar Asoy. Tidak, masih banyak. Itu masih banyak tuh. Ada banyak nih cerita saya nih kalau mau tahu. Masih banyak. Baru dua-dua nih. Yang di Jakarta nih, ini yang terakhir nih. Yang di Jakarta ya, terakhir di Jakarta. Itu waktu itu saya open mic lagi, waktu itu open mic Jakut kalau nggak salah. Ada saya lihat orang. Mana itu? Oh, temannya. Oh, temannya. Tuh, pelawak murni. Oke, lanjut. Jadi waktu itu saya. Enggak besar. Jangan kasih besar saja. Oh, udah. Jadi waktu itu saya tuh lagi di ini open mic Bagus, Jakut. diputar. Makanya kalau bicara di sininya tuh diputar saya. Oke. Saya open mic Jakut, Bang. Open mic Jakut Di Indomaret Point. Indomaret Point yang kaca semua. Ya, benar. Yuk. Di lantai 2. Saya pulang 12:30. Kenapa kau selalu pulang tengah Iya, malam? maksudnya Open mic kan pasti yang diincer tuh nongkrongnya sebenarnya. Iya betul, nongkrong lama, Nongkrong, pulangnya. ngobrol, Iya betul. cerita-cerita teman-teman itu. Respect. 12:30 terus pulang dari arah apa sih namanya Indomaret Point itu sampai di PGC atau PGC nggak, Bang? PGC saya Pusat grosir Ciciu. Dia lupa C-nya apa. PGC. Cililitan. Oke. Yang perempatan itu lah, yang di Iya. Jakarta dia pasti tahu lah. Ada PGC. Dari sana sampai PGC itu lampu merah PGC tuh saya happy aja gitu. Saya sama teman saya namanya Bandi. Oh, Bandi. Oh, Ya, Subandi. supir angkot. Ya, jadi dia di belakang, saya yang bawa motor, ketawa-ketawa, happy-happy. Pas bener-bener lewat perempatan itu set, saya kan bawa motor, entah kenapa refleks kepala saya langsung begini. Bener langsung begini. Kenapa? Berat. Didudukin Bandi itu. Enggak dong. Enggak. Kau boncengan sama Bandi ya? Iya. Oh, dia gini. Dia digini. Pala saya gini. Otomatis kayak ada yang dudukin gitu, Bang. Kayak, Ada yang dudukin. kayak ngerasa berat, kayak Abang pernah nggak sih Sabit duduk di sini berat nggak? Berat dong. Berat kayak gitu. Iya. Apalagi cuma di sebelah kanan doang. Aduh, begitu. Nah, kayak gitu gini saat. Terus kan waktu itu bilang, "Ban, kita mampir dulu isi bensin." Terus Bandinya bilang gini, bensinnya di mana isi bensinnya? Oleh. Dia di sini. Kayak orang pacaran tuh. Udah pakai helm bogo, taruh masih bakso taruh di kepala di kanan ya, Bang. Ribet memang. Tapi kok rasa berat karena
Ada yang duduk. Ada yang dudukin gitu. Capek Terus, mungkin ini masih saya bisa logikakan ya, ya. logikanya Mungkin capek. Oke, terus Saya duduk, saya masuk, terus saya bilang di pom bensin, ban, tolong isi. Gua istirahat di depan dulu ya, badan gua nggak enak. Gitu. Oke, diisi bensin, terus saya duduk. Saya tuh sampai beratnya tuh sampai yang udah berusaha begini bang, tapi masih kayak tetap sakit. Kayak bener-bener kayak ini sakit banget, kayak kuping berasa panas gitu. Kayak udah berusaha gini, tetap aja otomatis gini lagi. Beneran. Terus saya pulang nganterin Bandi, saya bawa motor sendiri bener-bener begini nih. Nah, terus Nyampe rumah kayak gitu lagi, ketok pintu, nenek buka pintu. Terus pas masuk pintu, bener-bener masuk pintu, set, langsung normal. tapi maksudnya dari luar Nah, Mas masuk normal. normal. Terus nenek bilang gini, itu temen lu suruh masuk. Soalnya biasanya temen saya tuh nginep di rumah, Odi nginep di rumah, kayak itu Odi suruh masuk aja. Itu bener-bener, itu jam nyampe rumah 1:30, terus dia bilang, itu temen lu suruh masuk lah, jangan nunggu di luar. Set, masuk, kunci pintu, langsung masuk, tidur lagi di kamar nenek. Tidur. Nenek memang selalu ada untukmu ya. Iya makanya. Maksudnya Ini bang, ini itu ketakutan saya nih. Sumpah ini kita cerita aja. Ketakutan saya adalah suatu saat misalnya nenek saya meninggal, saya bangun gitu, terus saya masih ngeliat nenek saya lagi sholat di musola itu. Itu ketakutan saya sampai sekarang. Karena biasa kalau keluar nenek pasti sholat di situ. Iya. Ketakutannya itu doang. Bangun, Tempat-tempat di mana dia ada nenek gue biasanya. lagi sholat gitu. iya Itu sih. ketakutan itu aja. Makanya begini, kalau saran saya, kau pulang itu jam 8 saja. Enak Iya, itu, iya, aman itu. habis Masih banyak orang antar paket, masih banyak. Iya. Masih main ILC. ILC masih main, Opera Van Java tuh Iya, masih masih Opera Van Java. iya bacain Adlibs tuh. Iya benar tuh. Jadi janganlah 1:30, jam 3. Dia, kau pernah lihat film apa ya, Thailand kayaknya. Memang di atas sini dia memang duduk. Iya. Itu kayaknya dia. Kayak gitu. Dan nenek bilang itu tuh suruh masuk. Masuklah, suruh temennya masuk, jangan berdiri di luar. Langsung tutup. Tapi enggak ngejelasin ke neneknya, bilang itu. Enggak, besok paginya baru bilang. Oh, kau baru bilang tuh. Karena nggak mau bikin panik juga kan. Maksudnya kayak udah tidur aja biar kayak dia mau pulang deh gitu. Oh. Saya tetap bilang itu dia mau pulang. Oh, langsung kau bilang begitu. Iya. Itu dia mau pulang tuh. Oh, Tutup tidur besok. Enggak, semalam saya pulang sendiri. Hah? Kaget. Terus neneknya Bang Aldi liatnya apa? Orang itu aja atau orang cowok. Maksudnya kayak seumuran kita lah. mungkin di jalan ya. Pas dia lewat tuh, terus numpang saya deh. Lompat dia ke kau. Itu makanya. Makanya pas dia neneknya, itu temanmu suruh masuk, tapi dia sambil gini, yang ini suruh keluar. Tapi belum sempat dulu ya. Ada di nenek juga. Ada juga. Astagfirullah. Banyak juga pengalamannya. Nah, di Ambon beda lagi bang. Iya Allah, banyaknya. Banyak bang. Makanya kalau diundang Bang orang 4 episode siap. bagus. Berarti kau bisa merasakan, tapi Bisa tak melihat lihat. juga. Bisa melihat juga. Ya kan pocong saya lihat. Oh iya, Bang. iya tadi ya. Jangan kalau ada kulit di sini, mending simpan saja Dalam hatimu. dalam hati. Iya. Tapi sejauh ini nggak ada sih. Alhamdulillah. Sejauh ini. Sejauh ini belum kita nggak tahu sudah kalau malam. sudah stop. Stop. Lanjut lagi Lanjut, yuk. lanjut Boleh, yang boleh. di Ambon yuk. Nah, di Ambon. Jadi pertama Tapi kau tinggal, maksudnya orang Ambon. mama saya Ambon, mama kandung. Oh. Mama kandung sama mama tiri. Oh, orang Ambon. Ya, Papa? papa Betawi. Oh iya. Jadi saya waktu itu di Ambon, kan saya dari kecil di Ambon. Iya. Terus waktu itu saya, ini cerita dari kecil dulu ya. Saya tuh waktu itu umur 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun pagi-pagi. Sekitar jam 5:30 lah mau siap-siap berangkat sekolah. Oh. 5-6 tahun lah. Ya. Terus waktu itu tuh masih ada nenek saya, maksudnya nenek dari ibu tiri. Oke. Jadi kayak udah eyang gitu lah, udah kayak Iya, udah iya. tua, jadi dia udah bongkok gitu. Terus dia baru habis keluar dari kamar mandi 5:30 pagi, saya lagi nonton TV 5:30 pagi. Iya. Dia keluar kamar mandi tuh saya nengok anak kecil tapi palanya putus. Tiba-tiba aja Iya, langsung keluar ngiterin Begitu, nenek saya anjing. gitu. Muter-muterin nenek saya. Muter sampai masuk kamar masih muter, masih kayak joget-joget gitu, tapi nggak ada pala. Iya. Terus saya bilang, itu tuh siapa tuh? Terus apaan sih nggak ada? Itu tuh gitu. Oh, dari kecil memang suka lihat. Terus ya. 2 minggu kemudian nenek saya meninggal gitu, kayak mungkin pertanda, kita nggak tahu. Gitu. Tapi kau lihat. Lihat, bener-bener Keliling-keliling. palanya buntung terus muter. Terus dia kayak nari gitu. Nari, bener-bener nari gitu. Kayak. Seramnya ke anunya. Pakai baju merah gitu, kayak dress kayak dress anak kecil yang biasanya sampai lutut.
Ya enggak sih Oh, cewek perempuan. Nah, cewek. Banyaknya namanya. Kenapa bisa kau lihat? Enggak tahu, enggak ngerti. Emang kayaknya dari kecil udah bisa ngeliat gitu. Kuyang, saya pernah lihat kuyang. Nah, Soalnya itu bagaimana tuh? tetangga saya di Ambon itu dia ternyata kuyang. Oh iya. Iya, benar-benar. Jadi Pancelannya dia langsung. beneran. Tiba-tiba tetangganya kan biasanya ceritanya waktu itu dulu. ini. Enggak langsung dia. Tetangga saya kuyang. Saya lihat Iya. anak-anak tidak ada kepalanya. Anjing. Tapi Bisa kuyangnya ada itu poin. bagaimana? Kenapa kau bisa pastikan dia itu kuyang? Nah, ini Bang. Jadi ceritanya dulu tuh di Ambon sekitar tahun 2013 sempat viral kuyang lah. Jadi ada orang yang anaknya hilang di perut. Itu kayak gitu, hilang anaknya tiba-tiba udah hamil 7 bulan tiba-tiba anaknya hilang. Oh, hamil kosong. Hamil kosong. Dan maksudnya bukan sekali 2 kali. Banyak ya. Sering dalam sebulan bisa 3-4 kali gitu. Sering. Maksudnya Viral orang udah tuh. mulai nggak bener nih. Jadi mulai patroli terus. Terus di kompleks saya gitu ada satu bapak-bapak udah tua. Umurnya kayaknya sekitar 300 tahun. Oh namanya dia Agak namanya tua. oh, Tua sudah tua sekali. sekali itu yang Tua sekali, begitu tua ya. sekali. Itu 300 tuh 300 sampai tahun. Ada cangkangnya tidak? Kura itu. ini kulitnya udah mulai ngelupas gitu. Gurunya Ya, harus Goku. dikira. Iya benar guru kura-kura. Terus Pakai kacamata hitam memang Iya, kemana betul. tuh. Naik Baju awan pantai. kinton. udah lama lah sekitar berapa? Ya umurnya sekitar 60 lah. Iya. Nah dia itu baru pindah ke situ. Tapi anehnya dia punya istri. Ya. Umurnya masih muda, sekitar umur 25 lah. Jadi waktu itu saya masih sekitar umur 14-15 tahun. Ya. Istrinya masih umur 20-an. Jadi masih muda, masih kelihatan cantik. Ih masih segar itu. Masih segar lah. Iya. Ya. Terus saya lagi nonton TV nih, terus orang lagi pada nongkrong di teras rumah. Gak berapa lama. Jadi kan saya tuh tinggal kayak di klaster gitu kan. Bukan klaster sih, jadinya kayak komplek gede kayak komplek BTN lah. Tau gak Oke, sih? iya BTN. BTN gitu, komplek perumahan. Terus orang-orang dari komplek lain ada sekitar 100 orang. 100 orang. Bener-bener 100 orang masuk ke komplek, jadi komplek itu langsung penuh. Is. Terus datang ke rumah saya karena keluarga saya lagi duduk di teras kan. Terus tanya, ini tetangga yang di sini ke rumahnya mana? Orang rumahnya mana? Nggak tahu tuh. Tadi sore ada di sini. Emang kenapa? Oh enggak, ini soalnya kita lagi curi. Orang bawa parang bang, bawa pokoknya bawa bambu gitu. Iya. Terus bilang, Di film-film. iya bener ada yang bawa obor. Ada yang bawa kartu domi. Bang ini keren bang domi. Dia kira pernikahan. Terus kenapa? Terus dia bilang, soalnya tadi pagi banget istri bapak-bapak ini naik pergi ke komplek-komplek lain, terus nanya, di sini ada yang hamil nggak? Ih salahnya. Salah dia di situ. Main kasarnya mainnya kalau Nah, memang dia karena sebelum itu sempet reda sekitar 2 bulan. Jadi mungkin dia tuh lapar banget lah. Sampai harus kayak beli nasi kuning. Ini nasi kuning berapa? Ngomong-ngomong di sini ada yang hamil nggak? Iya, basa-basinya. Basa-basi gitu. kurang. Nah, emang orang langsung cerita gitu. Dia nanya-nanya soalnya. Maksudnya ngapain nanya-nanya begitu iya, kan? Iya betul. Iya, Terus udah tuh coba cek aja. Terus pas kita lagi ngobrol dari jendelanya nih tirai nih ada kelihatan orang ngintip. Oh berarti dia lagi di dalam Di kan? dalam dong. Iya. Terus kita terus saya ngeliat dari teras gitu kan ke depan-depanan nih. Iya. Saya lagi ngeliat dia ngintip terus bilang, "Oh, itu ngintip tuh." Terus mereka ke dalam, mereka ketok. Kayak buka kayak gitu. Oh, kakeknya enggak buka tapi kita tahu dia ada di dalam. Suaminya ada, istrinya juga ada. Terus ketok. Akhirnya enggak berapa lama. Ya, kakeknya buka pintu. Set. Kenapa? Istrinya ada nggak? Istri saya nggak ada. Terus langsung tuh ada satu orang kayak provokator gitu dia bilang, enggak, tadi saya lihat dia lagi ngintip, jangan bohong. Enggak ada. Terus lagi debat. Saya lagi nggak kayak ada refleks gitu ya, coba lihat ke atas gitu. Kau bilang? Iya kayak dalam kaunya hati begini, saya iya. kayak itu kayak nurani kita Iya, ngomong iya. lah kayak coba lihat ke atas. Terus kayak lihat ke atas tiba-tiba terbang. Gitu. Keluar dari benar-benar dari rumah. Dari jendela samping gitu gitu terbang. Kayak bentuk apa itu? Ya kayak gimana ya? Kayak susah dijelasin, kayak kepala bulat terus belakangnya kayak umbai-umbai gitu ya, berumbai gitu. Gitu. Itu malam atau siang? Masih sekitar jam 9 malam. Udah diburu banget soalnya. Terus jalan, terus mereka ke dalam nyari badannya nggak ada. Tapi
Tapi kau enggak bilang kayak Saya bilang, itu tuh. Terus ada yang beberapa yang ngejar. Itu tuh kayak layangan. Iya, itu tuh. Kayak lalean kepak. Itu tuh. Ayo. Ya masuk ke rumah orang kaya lagi. Susah. Pagarnya tinggi. Ada anjingnya lagi. Iya. Terus kau lihat, kok ada yang kau tanya itu tuh dia mengejar juga. Ada beberapa yang langsung ngejar. Terus dia kabur ke kayak semacam semak-semak gitu. Masuk ke semak-semak tinggi. Terus mereka ngejar mulai pakai sabit terus digini-giniin. Dapat anakmu itu diginiin. Gak ada nih om. Anak lu enggak pakai bener-bener apa sih namanya di sini apa sih? Sabit. Sabit. Nah, di sini celurit ya, tapi kalau di Ambon namanya sabit. Sabitnya. Di sabit gitu mana nih? Nggak ada. Tapi kayak merasa kayak ada yang gerak di dalam semak-semak gitu. Gitu. Tapi enggak didapat. Nggak didapat. Terus sampai sekarang ibu-ibu itu nggak dapat. Tapi bapak-bapaknya itu langsung disuruh pindah lu gitu. Pindah dari situ. Diusir betul. Diusir benar-benar diusir. Tapi itu berarti yang kuyang adalah istrinya ya? Istrinya kuyang. Tapi maksudnya dia juga kayak ngelindungin gitu. Aduh ini tuh nggak tahu boleh diceritain apa enggak ya. Tapi ada teman saya, bapaknya tuh mati gara-gara ilmu hitam kuyang. Mamanya mati gara-gara ilmu hitam kuyang. Mamanya yang kuyang atau kena ilmu? Kena ilmu. Jadi nah kayak disantet lah. Iya. Jadi ini gue tahu boleh diceritain. Dia juga kayaknya enggak. Jangan disebut namanya. Ya ada satu teman saya, teman dekat lah. Iya. Dia punya ibu di daerah timur. Jadi lebih timur dari Ambon lah. Gak usah sebut nama daerah, pokoknya daerah lebih timur dari Ambon. Dia ke sana. Tinggal di sana selama beberapa tahun, nikah sama orang sana, bisa dibilang sukses lah kayak buka usaha di sana gitu. Iya. Terus dia pulang malam jam 11 sama suaminya, dicegat di daerah sepi gitu sama sekitar 10 orang, tapi bukan begal. Tapi orang-orang yang gitulah, suanggi ilmu hitam lah. Terus dia mati di situ. Tapi mati dia nggak tahu dia udah mati, ngerti gak sih? Kayak lu ngerti gak sih bang? Kayak ngerti gak sih kayak ini udah mati nih. Kita udah mati di situ, tapi tubuh kita tuh masih tetap jalan gitu. Oh bisa begitu? Nah itu ilmu hitamnya kayak gitu. Soalnya diceritain kayak gitu. Soalnya nyampe rumah dia tuh kayak masih linglung gitu. Kayak orang udah mati tapi kayak masih jalan kayak. Tapi dia aja ngobrol masih enggak gitu. 2 hari kemudian baru benar-benar tiba-tiba sakit langsung mati. Jadi nggak mungkin kan mati di jalan kan. Jadi dibikin dia di sana baru mati gitu. Bisa begitu ya. Jadi dia mati. Nih bahkan legendanya nih. Ini nggak tahu bener apa nggak. Kalau misalnya kita lagi ceritain kayak gini, kaki kita tuh nggak boleh kena tanah. Karena lagi ceritain mereka. Maksudnya bro. Iya, jadi mereka tuh tahu kita lagi ngomongin mereka. Oh. Nggak boleh kaki kita nyentuh tanah. Jauh sih. Kalau karpet nggak apa-apa sih. Oh ya kalau karpet aman. Ini saya tidak takut langsung. Ya gitu bang. Terus dia sama suaminya. Jadi sebenarnya 3 hari kemudian suaminya dulu mati. Tapi dua-duanya? Ya dua-duanya suami istri. Jadi suaminya mati. Tapi di mana dia tahu dia udah mati? Istrinya udah mati. Keluarganya udah tahu istrinya juga udah mati. Karena pas suaminya mati, ini si ibu-ibunya itu nggak sedih. Kayak kosong aja. Kayak bisa begitunya. Gini, bener-bener kosong. Terus dia cerita, kenapa lu nggak sedih? Ibunya cuma bilang, ya nanti juga ketemu. Oh. Terus dia alasannya terus anaknya dapat mimpi, ibunya tuh sebenarnya udah meninggal. Ibunya bilang gini, tolong dong berdoa biar mama cepet-cepet selesai. Capek diginin terus gitu. Terus nggak berapa lama 2 hari kemudian setelah suaminya mati, istrinya juga mati. Aduh, gitu. Ngerinya deh ceritanya. Bagus-bagusnya. Maksudnya saya sudah bingung kasih beloknya. Karena emang serem. Iya. Itu ilmu hitamnya kenceng. Tapi suanggi itu apa sih? Suanggi itu orang-orang yang ilmu hitam, mesti yang orang makan bayi. Nah itu saya tidak. Kayaknya kayak parakang. Iya parakang. Kayaknya ya. Ya gitu. Tapi suanggi itu setipe itu, tapi bisa siluman. aja. Iya. Nggak tahu dah. Tapi intinya dia tuh kalau misalnya misah pala dari badan gitu, dia badannya biasanya ditinggalin di tempat kosong, sepi. Oh. Kayak kali gitu. Jadi udah setelah itu datang, terus kemudian mereka ke sana untuk dikuburkan kan di sana, dimakamkan di sana. Terus dia sama omnya, sama neneknya tuh ke sana. Terus lagi tidur. Lagi mau pemakaman. Anjing, masih ada lanjutan. Iya, lagi mau pemakaman nih, lagi istirahat, dia lagi nangis. Orang yang suanggi yang ngebunuh dia tuh datang. Kenapa?
Kenapa dia datang? Nah mungkin untuk kamuflase aja. Jadi ini gue gak mau ketahuan nih gue ada selek sama dia gitu. Gue gak mau ketahuan gue iri sama, misalnya gue gak mau ketahuan gue iri sama Bang Brata, jadi gue datang. Oke. Betul. Dia datang. Nah mungkin mayat itu tuh entah ini kuasa Tuhan, kita gak tahu ya. Intinya pas orang itu benar-benar masuk dari pintu, set, tangannya langsung naik gitu, set. Jadi gini, kayak gini, set, kayak nunjuk gitu, set. Nunjuk dia nih, ini dia nih gitu. Oh gitu. Iya, jadi bener-bener set, tangannya langsung naik. Terus dia tangannya ngepal gini, diturunin nggak mau gini. Wah ini orang nih yang bunuh nih gitu. Tapi pada saat itu orang langsung simpulkan kalau ini orang yang ngebunuh. Kayak ya udah biarin dulu. Nanti pas dia udah pulang baru dia omongin. Kayaknya dia deh. Masalahnya dari semua orang kenapa pas dia doang baru begini gitu. Iya. Karena kalau misalkan dia orang baik, tangannya pasti dia begini. Iya begini. Gitu. Begini kan. Jempol kok. Iya. Masalahnya dia begini, kau ditunjuk, kau yang salah. Iya. Kalau memang dia orang baik ya. Tapi dia kalau pasti jahat begini. banget Thank you ya kan. kawan sudah Iya, datang. gitu. Makasih udah Orang mati tapi. makasih udah menjenguk gitu. Tapi kan Iya. kalau emang musuh banget harusnya nggak usah begini. Ya Enggak, mungkin gitu. mesti banget ya. Astagfirullahaladzim. Gitu, Itu Bang. bahaya sekali ilmu begitu. Wah, Semoga ilmu. kita sama Kita terhindar dijauhkan begitu. dari hal Amin. gitu. Dan Karena kalau kenapa? enggak lanjut. Dan apa? Dan ya itu habis itu mereka mulai dapat gangguan-gangguan. Dapat lagi Sampai gangguan. Iya, sekarang. keluarganya masih dapat gangguan tapi sekarang udah enggak. Waktu itu ya gitu lagi tidur tiba-tiba jendela dipukul-pukul jam setengah 3. Setengah 3 misalnya dek. Datang. Hai memang setengah 3 deh. Jadi setengah 3 mendingan kau tidur. Karena kalau begitu ya kuyang sih kayaknya situ. Maksudnya ilmu ya orang yang menuntut ilmu hitam jadi dapatnya begitu. Jadi ya semoga terhindar lah kalau masalah kepala terlepas begitu. Ih ngeri sih. Karena ada juga teman gue yang begitu. Maksudnya kepala terlepas HP-nya mati. Kepala chargernya itu dia ndak bisa ini kepala charger, Bukan kepala orang. bukan. Kepala chargernya Vivan ya? Iya Vivan. Vivan. Jadi ndak cocok sama yang lain. Iya benar. Yang sama yang lain pasti mati tuh. Iya mati HP-nya tuh. Saya bilang Emang saya juga Vivan. bawa kemana-mana power bank sayang. Iya, salah. Oke deh, kayaknya cukup deh. Ya. Cukup. Semoga lancar show-nya. Iya. Amin. Ya udah sih. Iya. Dan pastinya tidak ada live streaming dan juga digital download Iya, karena benar. materinya berbahaya. Dia bahas happy. Kan sudah tahu. Sudah ya. Tidak ada masalah lain kau. Thank you Aldi. Sukses Siap, selalu. makasih Bang Brata, Iya. makasih. Thank you, Aldi. Bang Aldi, Dadah. Bang Aldi, makasih. Dadah. Oke.